Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mediana dengan NIM B1B1222075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBD kabupaten atau kota. Yang pertama ini ada struktur APBD kabupaten atau kota, itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama itu pendapatan daerah, yang kedua itu belanja daerah, dan yang ketiga itu pembiayaan daerah. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu sendiri merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Di pendapatan daerah tersebut dibagi lagi menjadi tiga, yang ada PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD di sini berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. PAD merupakan unsur komponen penting untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD ini sendiri berasal dari ada pajak daerah. Pajak daerah adalah hak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota, yang pertama itu ada pajak bumi dan bangunan, yang kedua bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang ketiga pajak barang dan jasa tertentu, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak air tanah, yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh pajak sarang burung walet, yang kedelapan pajak kendaraan bermotor, yang kesembilan opsen bea balik nama kendaraan bermotor, yang selanjutnya itu ada retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri berbeda dengan pajak daerah. Pemungutan retribusi daerah dapat kontroversi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Jenis retribusi sendiri terdiri atas retribusi umum, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Selanjutnya ada jenis retribusi jasa usaha. Ini merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Ada juga penyediaan tempat pelanggan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelanggan. Yang selanjutnya ada perizinan retribusi tertentu. Ada tiga, yaitu persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian struktur yang kedua, yaitu belanja daerah. Belanja daerah di sini merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU nomor 33 tahun 2004, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas dua kategori. Yang pertama, belanja menurut urusan wajib, dan yang kedua, belanja menurut urusan pilihan.
Belanja menurut urusan wajib di sini diselenggarakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. Terdapat 2 jenis urusan wajib pemerintah daerah, yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan yang terakhir serta kearsipan. Yang kedua itu urusan pemerintah pilihan. Ini dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, meliputi kelautan dan perikanan seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Belanja daerah disusun dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi belanja pegawai. Belanja pegawai di sini digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah dan pegawai ASN serta dianggarkan kepada SKPD yang bersangkutan. Yang kedua itu belanja barang dan jasa. Ini dianggarkan untuk pengadaan barang jasa yang memiliki manfaat kurang lebih dari 12 bulan, termasuk barang jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang ketiga, belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Yang keempat, belanja subsidi. Ini diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, belanja hibah. Belanja hibah di sini diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, atau badan lembaga serta organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. Yang selanjutnya itu belanja bantuan sosial. Ini digunakan untuk anggaran pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus selektif. Tujuan diberikannya bantuan sosial yaitu untuk melindungi penerimaan bantuan sosial dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Yang selanjutnya itu ada belanja modal. Ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya belanja bantuan keuangan. Diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan tertentu. Selanjutnya itu belanja tidak terduga. Ini pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah di sini terdiri dari dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah ini meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus penyusunan APBD kabupaten atau kota. Siklus.
Baik, untuk siklus di sini kita dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah sosial. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Selanjutnya, rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA, SKPD sebagai pedoman kepala SKPD, menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Selama pelaksanaan APBD dilakukan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah. RPJPD di sini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini rencana pembangunan jangka menengah daerah, dokumen untuk perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah untuk 1 tahun yang mengacu pada RPJMD dan memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program. Adapun di sini siklus umum penyusunan APBD secara umum yaitu ada perencanaan. Perencanaan di sini merupakan perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif atau Pemda dalam tahun anggaran berikutnya. Yang kedua itu penyusunan. Ini menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Selanjutnya itu ada penetapan dan persetujuan. Ini merupakan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif atau Pemda dan legislatif atau DPR untuk membahas dan persetujuan. Selanjutnya itu pelaksanaan. Ini dimulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Selanjutnya itu pertanggungjawaban. Ini melakukan pengevaluasian dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi pada publik dan pemangku kepentingan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai struktur dan siklus penyusunan APBD Kabupaten atau Kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.